Kita baca dulu. Wa kama qala Sahl ibni Abdullah hina su'ila 'anil halalis safi. Sahl ibni Abdullah ketika ditanya mengenai apakah yang dimaksud halal yang murni. Ya, jadi halal murni betul-betul jernih, ya, tidak ada sedikit pun yang diragukan. Faqal al-halalul ladzi la yu'sallahu fihi. Ya, al-halal itu halal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedurhakaan kepada Allah. Jadi sesuatu itu tidak ada kaitan dengan kedurhakaan. Ya, jadi agak abstrak ya dalam pemahaman. Ya, tetapi boleh dipahami seperti itu. Jadi sesuatu apabila mendekatkan kepada kemaksiatan, maka itu mesti ditinggalkan. Wal halalus safi, itu tadi al halal saja. Sedangkan halal yang murni, safi itu yang murni, alladzi la yunsallahu fi, yaitu yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ya, jadi adakah dia benda ataupun pekerjaan ataupun lain-lain. Kalau perkara itu menyebabkan kita tidak lupa kepada Allah, maka itulah halal yang sebenarnya. Tapi kalau membawa kepada kita lupa, maka itu harus dijauhkan diri daripadanya. Itulah al-wara. Jadi wal wara fi ma la yunsallahu fihi. Jadi wara di mana tidak ada kelupaan kepada Allah di dalamnya. Wal wara'ul ladzi su'ila anhu asy-Syibli rahimahullah. Yaitu wara yang pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syibli. Waqila lahu, dikatakan kepadanya, ya Aba Bakr. Ini nama panggilannya Asy-Syibli. Ya Aba Bakrin, mal wara, apakah yang dimaksud dengan sifat wara? Faqala, maka beliau mengatakan, anta tawarra'a alla yatashattatu kalbuka anillahi ta'ala tarfata ainin. Ya. Jadi ini sudah agak abstrak ya pengertiannya, bahwa kamu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak mengganggu hatimu mengingat Allah, walaupun sekejap, ya sekejap mata, artinya sedikit pun tidak pernah terlepas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dikatakan antatawarra, bahwa dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh mengganggu hati. Tasyattat, boleh memecah-mecah, artinya menggoreskan hati ini sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengingat Allah selama-lamanya, berterusan. Jadi itulah sedikit penjelasan tiga wara. Saya kira yang umum di situ wara yang pertama lah. Itu biasa, artinya kalau perkara ini sudah tidak jelas haram dan halal, maka bagi orang yang wara, dia pasti meninggalkannya. Dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tidak perlu menelusuri atau mencari jalan supaya dihalalkan. Enggak. Kalau memang artinya sudah jelas bahwa dia bukan perkara yang halal secara mutlak atau bukan perkara yang haram secara mutlak, maka lebih baik kita tinggalkan. Kemudian jadi ini sudah habis ini ya. Fal awwalu wara'ul umum.
Nah, jadi yang pertama ini tadi yang di atas itu waraknya orang awam, ya, orang biasalah, ya mungkin macam kita inilah. Artinya itu pun belum tentu, ya, karena sekarang ini dalam dunia yang ya semakin hebat ini, apalagi di akhir zaman ini orang kalau masih syubhat ya tidak apa-apalah katanya, ini serahkan kepada Allah, ya, masih syubhat lagi. Ya, kita cari rezeki, kita tak tahu ada ini halal atau haram, Anda ambil saja. Ya, karena itu kita serah kepada Allah. Atau sengaja mencari jalan-jalan hilah supaya mendekati kepada yang halal sehingga dia boleh gunakan. Tapi bagi orang yang wara, apabila tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya, maka langsung ditinggalkan. Wasani, dan yang kedua, wara' al-khusus, ya, waraknya orang-orang yang khas, artinya tingkat yang kedua, tidak semua orang boleh mengikutinya. Itu apabila sudah mengarah kepada hati yang suci. Artinya apabila sesuatu itu ataupun kerja itu, amal itu, hati tidak merasa tenang, ya, hati suci kita ini tidak merasa gembira, ya, ada keraguan, maka kita tinggalkan itu. Itu wara' peringkat yang kedua, wara' al-khusus. Ya, jadi ini pun sudah berat sebenarnya, ya, sudah berat. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin lebih berat lagi, ya, karena sudah terkait dengan segala, ya, perkara yang ada rasa boleh mendekatkan kepada, ya, kemaksiatan, dosa, walaupun hanya jauh dalam pemikiran, tetapi dia tinggalkan juga. Begitu waraknya orang itu. Itulah warak, ya, tingkatan yang ketiga. Ya, jadi kalau kita lihat dua makam ini, ya, tentu mudah dipaham, ya, walaupun dari segi tatbik, ya, amalan harian kita mungkin ada di antara kita yang tidak mampu mengikuti sampai tingkatan-tingkatan selanjutnya. Ya, yang jelas kalau kita sudah masuk dalam tingkatan yang pertama, itu sudah lumayan lah, ya, kita sudah termasuk orang yang bertobat, atau kita sudah termasuk orang yang wara', walaupun masih tingkatan yang pertama. Tapi kita usahakan, ya, setiap hari. Mungkin tahun ini kita masih taubat yang pertama, artinya masih taubat daripada dosa. Ya, mungkin berikutnya, ya, dosa kita sudah tidak terlalu jelas lagi, sudah soleh, sudah apa, maka kita naik ke peringkat yang kedua. Sampai kepada peringkat yang kedua pun, kalau sudah kita latih lagi diri kita, sampai kepada tahap yang ketiga. Begitu juga wara', ya, manini. Ya, mungkin yang kita jauhkan diri dulu perkara-perkara syubhat. Ya. Jadi lama itu kita latih sudah terbiasa, sudah tidak ada lagi hati kepada perkara syubhat itu, maka muncullah yang kedua, tingkatan yang kedua. Tingkatan kedua di mana hati kita ini sudah mampu, artinya mengarahkan kita mana ya kira-kira perbuatan yang baik kita lakukan. Apalagi kalau sudah memang zahir kita ini menolak perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan tadi, ada ulama yang tangannya tidak mampu dipanjangkan kepada perkara-perkara di mana di situ ada benda, ya, haram atau syubhat, atau tangannya itu meneteskan keringat,
ya langsung berbusa-busa keringat, wah ini maknanya perkara ini tidak boleh ya dia lakukan. Artinya ada isyarat dari dalam hati keluar di dalam jasmaninya.